Rafa dan Arman menuju ruangan VIP. Wanita yang ditangani mereka bernama Luna. Menurut Arman, Bu Luna harus diberikan penanganan intensif. Maka dari itu, dia ditempatkan di ruangan VIP. Arman mengetahui apa yang akan terjadi pada Bu Luna jika terus dibiarkan saja seperti itu. Setelah sampai di ruangan, hanya keheningan yang ada di antara mereka. Bu Luna dalam keadaan tidur, di tangannya telah dipasang selang infus. Jika dibiarkan, penyakit itu bisa menjadi penyakit nyata. Bahkan dia hidup tapi seakan mati. Raganya terambil alih oleh makhluk jahat, sedangkan jiwanya tertidur. Arman berbicara dan Rafa dibuat keheranan atas apa yang dikatakannya. Bu Luna menjadi tanggung jawab dokter Rafa. Biasanya setiap pasien mempunyai dokter masing-masing dan juga perawat. Lu ngomong apaan sih, gue gak ngerti. Kebanyakan halu ya lu. Rafa mengernyitkan keningnya serta jarinya yang menunjuk ke wajah Arman. Arman diam tidak menjawab pertanyaan Rafa. Ia memikirkan sesuatu supaya pasien ini segera pulih. Lalu dia teringat Alia dan mencoba memanggilnya untuk bertemu dan mencarikan solusi bagi Bu Luna. Alia, ke rumah sakit sekarang. Arman memejamkan mata dan berkonsentrasi supaya Alia bisa mendengarkan panggilannya. Baik, tanpa banyak bertanya, Alia yang jauh di sana mendengar suara Arman. Ia mengetahui tempat yang dimaksudnya adalah rumah sakit tempat Arman bekerja. Lo jaga dia, gue ada perlu, perintah Arman pada Rafa yang kemudian diangguki olehnya. Kali ini Rafa menurut sebab ia mulai percaya atas apa yang diucapkan Arman. Arman berjalan melewati koridor rumah sakit yang panjang dan berbelit karena rumah sakit tersebut cukup luas. Ia mencari sosok wanita berambut hitam panjang dengan tinggi tubuhnya sekitar setelinga Arman. Matanya yang hitam bening dan bibirnya yang mungil serta senyum khasnya yang membuat Arman ketika melihatnya merasakan keteduhan dalam hatinya. Dari restoran ke rumah sakit hanya membutuhkan waktu 20 menit. Arman tetap menunggu di kursi tunggu rumah sakit. Ia terus melihat jam tangannya beberapa kali. Seorang wanita yang dicarinya pun datang. Untung Alia kebagian si pagi. Meskipun awal bekerja, tapi ia disamakan dengan karyawan lainnya. Bos Alia sangat baik. Dia ingin karyawannya tidak terlalu lelah dan membuat shift yang begitu kondusif dan nyaman bagi mereka para karyawannya. Arman bangkit dari duduknya, lalu berdiri di samping Alia. Ia menceritakan semua tentang pasiennya Rafa. Meskipun Alia belum lama memiliki ilmu itu, tapi Arman percaya dan yakin bahwa Alia bisa menggunakannya tanpa arahan darinya. Arman dan Alia datang ke ruangan Bu Luna. Di sana telah ada Rafa yang masih setia duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Ini dia Bu Luna yang saya maksud. Coba kamu tangani dia. Arman membiarkan Alia untuk menanganinya. Rafa yang melihat kedatangan gadis itu terdiam. Dia pasrah dengan dua orang yang berada di hadapannya. Yang dokter kan gue, kenapa jadi dia yang nanganin? Batin Rafa. Mau pasien lu sembuh gak? Lagi-lagi Arman membaca pikiran Rafa. Rafa pun kaget. Ia malah marah melihat sikap Arman yang egois ini. Kenapa lu bawa orang asing ke sini? Dia kan bukan dokter. Apa lu mau dituntut karena menyalahi aturan, ha? Rafa marah dengan nada tingginya karena ia rasa sikapnya Arman terlalu berlebihan. Mending lu diem. Meskipun emosinya ikut naik, tapi Arman berusaha untuk tidak terpancing. Rafa mendengus kesal. Alia mulai dengan pengobatannya. Meskipun ini perdana baginya, entah kenapa tangannya seakan-akan bergerak sendiri. Sementara itu Alia mengerahkan energinya untuk penyembuhan Bu Luna. Rambutnya yang terurai beterbangan, keningnya berkeringat. Jendela kamar mendadak membuka tutup sangat cepat, membuat tirai-tirai jendela tertiup angin. Barang-barang di sekitar ranjang Bu Luna tergerak sendiri. Bahkan ada yang terlempar asal. Tubuh Bu Luna terangkat ke atas, sekitar setengah meter dari ranjangnya. Alia menahan rasa tak kuatnya.
berusaha memaksimalkan energinya, tapi nihil. Ia malah terlempar jauh ke dinding kamar. Begitupun Rafa, terkecuali Arman yang masih tegak berdiri. Bruk. Ah! Rafa dan Alia merasakan nyeri di punggungnya. "Kamu gak apa-apa?" Melihat Alia jatuh, Arman langsung menghampirinya. Kenapa dia cuma bertanya pada wanita itu saja?" batin Rafa. Lu cowok masa segitu aja lemah?" Arman menimpal omongan Rafa untuk yang kesekian kalinya. "Jangan dipaksakan kalau tidak kuat," ucap Arman sambil membantu Alia berdiri. Alia tidak tahu harus bagaimana lagi. Bu Luna memiliki aura hitam pekat. "Sepertinya dia disantet," tebak Alia. "Kamu harus hati-hati. Kamu hanya perlu mengobati, bukan melawan. Urusan melawan, biar saya yang menghadapinya," kata Arman. "Kamu mundur dulu. Saya coba untuk melumpuhkan aura jahat tersebut. Kemudian kamu bisa mengobatinya tanpa perlu rasa khawatir." Perlakuan Arman membuat Alia merasa bahwa dia dilindungi oleh seorang kakak. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh dari pipinya. Lalu secepatnya ia menghapus air mata itu dengan jari-jari tangannya, supaya Arman tidak mengetahuinya. Menjadi manusia seorang diri menjadikan Alia kesepian dan hampa. Tapi semenjak kehadiran Arman, ia merasa bahwa dirinya masih punya keluarga. Dengan khususnya Arman beraksi, wajahnya yang serius menambah dewasa di mata Alia. Berbeda dengan Alia saat mengobati Bu Luna, seluruh tenaganya ia kerahkan. Tapi Arman dengan sikapnya yang tenang dan damai mudah mengembalikan suasana seperti semula. "Sekarang giliran kamu. Obati dia hingga sembuh total. Selama kamu bekerja, saya akan mengirim energi tambahan supaya kamu tidak lemah," kata Arman. Alia menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Ia mengulang kembali pengobatannya. Kini Arman memberikan energi tambahan pada Lia. "Guru, saya merasakan di dadanya ada beberapa binatang." Alia masih terpejam tapi mulutnya terus berkomunikasi dengan Arman supaya mendapatkan petunjuk. "Tarik binatang itu melalui tangannya," kata Arman. Konsentrasinya semakin dalam. Ia memfokuskan titik fokusnya di tengah kening, lebih tepatnya di antara kedua matanya. Alia menekan denyut nadi Bu Luna di pergelangan tangan kiri. Tidak lama kemudian keluarlah beberapa binatang kecil seperti kaki seribu dan kalajengking. Rafa yang melihat kejadian tersebut hanya bisa menganga dan menutup wajahnya dengan tangan. "Ambil toples di sana," perintah Arman pada Rafa. Rafa berlari mengambil toples bening dekat vas bunga di meja. Ia langsung membuka toples itu dengan perasaan jijik. Ia memasukkan semua binatang tadi ke dalam toples. Alia mengambil beberapa tisu, lalu membersihkan tangan Bu Luna dari darah yang bercucuran saat binatang tadi keluar. Pengobatan Bu Luna pun selesai. Alia kelelahan dan hampir pingsan. Ia hendak terjatuh, tapi tubuhnya ditahan oleh Rafa. "Cantik juga nih cewek," batin Rafa. Alia langsung mengangkat tubuhnya dan berpura-pura membersihkan bajunya supaya tidak terlihat salah tingkah. Arman mengetahui pikiran Rafa dan juga sikap Alia yang grogi terhadap Rafa. Dia hanya bisa diam melihat Alia dan Rafa yang bertingkah seperti orang yang gugup, padahal hatinya begitu sedih. "Sebaiknya kamu istirahat di ruangan saya." Arman memberi saran supaya Alia tetap bersamanya. "Kenapa harus di ruangan lu?" Rafa terlihat cemburu. "Iya guru." "Rafa, saya pamit duluan ya." Arman mengajak Alia pergi. Lalu mereka masuk ke dalam ruangan Arman. Di sana Arman menyimpan toples tadi di atas meja kerjanya. "Binatang ini harus kita musnahkan," kata Arman sambil menatap Alia. "Kamu yang harus melakukannya." Arman memberikan toples tersebut kepada Alia. "Saya?" Alia memegang dadanya. Matanya agak melotot. Dia tidak mengerti cara melakukannya. Arman mengambil telapak tangan kanan Alia, lalu menempelkannya di toples bening. "Lakukan," titah Arman. "Kamu masih bingung?" tanya Arman lagi. "Iya guru." Bayangkan binatang itu berubah menjadi darah. Alia membayangkan binatang itu hancur
dan menjadi darah merah pekat. Ia tumbuhkan keyakinan bahwa dirinya pasti bisa. Tangannya gemetar, hawa dingin menyeruak ke leher dan pundaknya. Mulutnya bergerak tidak berhenti mengucapkan asma Allah. Ia pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Dalam hitungan detik, binatang-binatang menjijikan itu pecah, berubah menjadi cairan merah yang pekat memenuhi toples, bahkan terus meluap ke tepian atas toples dan akan tertumpah. Sebelum itu terjadi, Arman memegang tangan Alia yang masih menempel di toples untuk membantunya. Seketika darah tersebut hilang dan toples tersebut bersih seperti semula. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Arman melihat Alia dengan wajah yang agak tegang. Tidak percaya atas apa yang dilihatnya. "Tidak." Alia menyimpan toples tersebut di meja. "Kamu harus terbiasa dengan ini. Suatu saat kamu pasti menemukan hal yang lebih hebat daripada kejadian sekarang." Arman mencoba menenangkan Alia dan ia memegang pundaknya sesaat. "Mulai sekarang jangan panggil saya dengan panggilan guru." "Tapi guru." "Tidak ada tapi, panggil saja dengan nama." Arman tersenyum padanya. Senyum itu adalah senyum pertama yang pernah Alia lihat selama beberapa tahun lamanya. Semenjak ia tinggal bersama Arman, tidak pernah sedikit pun Arman tersenyum. Yang ada hanya wajah seriusnya setiap saat. Mungkin karena orang sibuk. Itulah yang ada di pikiran Alia untuk menjawab pertanyaannya sendiri. "Bagaimana dengan panggilan kakak?" tanya Alia. Dari dulu memang dirinya ingin memanggil Arman kakak, tapi dia tidak punya keberanian. Jelep. Apakah selama ini Alia hanya menganggap saya sebagai kakak? Ya sudah, tidak masalah. Batin Arman. Karena Arman berhasil membaca pikiran Alia. Ia menghela nafas pendek. Arman tersenyum tipis menyembunyikan perasaan kecewanya. "Mau makan?" Arman memberikan tawaran padanya. Setidaknya hari ini ia bisa bersama Alia. Karena sekarang ia sudah tidak tinggal bersama Alia lagi. Semenjak Alia memutuskan pergi dari rumahnya untuk mandiri. Dan ia tidak ingin merepotkannya lagi. "Boleh?" Alia menerima tawarannya. Mereka pergi ke kantin rumah sakit. Di tengah perjalanan mereka bertemu Rafa. Rafa mengangkat alisnya dan tersenyum. Entah dari kapan Rafa mulai menggoda mereka. Mungkin dari kejadian tadi. "Hei, kita bertemu lagi ya." Rafa melambaikan tangannya. Tak ada yang membuka suara. "Kalian mau kemana?" "Gue ikut ya. Bete jagain ibu-ibu mulu." Alia tertawa mendengar kekonyolan Rafa. Sedangkan Arman masih dengan wajah datarnya. Para medis lain memang tidak aneh dengan dokter yang satu ini. Arman terkenal dengan sifat yang tidak terlalu menyukai hal-hal lucu. Meskipun begitu, dia dokter yang handal. Beberapa para medis wanita mengagumi pria seperti dokter Arman. Bagi mereka pria seperti itu cocok jadi suami idaman, terutama karena kedewasaannya. "Loh, kok malah ketawa? Gue serius nih." "Ya udah ayo." Alia mengibaskan tangan dan mengajak Rafa. Alia berdiri di antara dua dokter yang keren abis. Sebelah kanan terlihat kece dan sok kecakepan, tapi emang cakep. Kulitnya putih, bersih. Rafa emang selalu memperhatikan penampilan. Dan sebelah kirinya seorang dokter yang super cerdas. Badannya tegap, kulitnya sawo matang, sifatnya dingin dan dewasa. Sesampainya di kantin rumah sakit, mereka telah memesan beberapa makanan dan minuman. Di antaranya, Alia memesan mie ayam plus es teh. Arman memesan nasi goreng plus air mineral. Rafa, ramen plus jus mangga. Selama makan tidak ada yang berbicara. Padahal Rafa akan membuka mulut, tapi kakinya diinjak oleh Alia supaya diam. Alia dan Arman mempunyai etika saat makan, tidak ada yang mengobrol. Kebiasaan ini sudah lama dilakukan Alia sejak masih tinggal bersama Arman. Alhamdulillah ya Allah, selesai dan bisa narik nafas lega. Lirik Rafa sekaligus menyindir Alia. Nih gue mau tanya sama kalian pada. Tadi mau nanya tapi kaki gue diinjek sama Alia. Kenapa sih? Rafa mengangkat alisnya. Kalau lagi makan jangan buka suara, jawab Alia. Biasanya juga gak kenapa-napa, lagian gak asik tahu.
Tapi kamu gak biasa makan bareng sama dokter Arman kan? Jangankan biasa, ini tuh ya makan bareng sama dia untuk yang pertama kalinya. Rafa ketawa, sedangkan Alia dan Arman melihatnya aneh. Setahu gue dia jarang banget makan di sini. Biasanya itu bawa bekal dari rumah. Menurut gue sih dokter Arman lebih suka makanan rumah daripada makanan cepat saji deh. Mereka berdua saling menatap malu antara Alia dan Arman. Yang dikatakan Rafa tidak salah, sebab makanan rumah itu buatan Alia. Karena sudah tidak tinggal dengan Alia, maka dia lebih terbiasa makan makanan luar. Arman tidak ingin membahas mengenai Alia, apalagi sesuatu yang membuatnya mengenang masa-masa bersamanya. Ia memutuskan pergi dengan alasan ada jadwal operasi mendadak. Saya permisi, ada jadwal operasi mendadak? Ucap Arman bangkit dari kursinya. Kini hanya ada Alia dan Rafa di meja makan mereka. Kok dia malah pergi? Tanya Rafa. Tadi udah bilang ada jadwal operasi. Masih gak jelas juga. Alia menghembuskan nafas dengan berat. Udah lupain. Soal Bu Luna sorry lagi ya. Gue udah 2 kali ngebentak lu. Rafa menelungkupkan tangannya. Bibirnya cemberut. Gak apa-apa. Kok lu bisa sih kayak begituan? Heran gue sama lu. Atas izin Maha Kuasa, jawab Alia. Tapi Bu Luna udah baik-baik aja kan? Dia boleh pulang. Lu siapanya dokter Arman, Alia? Alia tersedak air ketika menghabiskan sisa minumnya. Pertanyaan itu kenapa harus ada? Alia dibuat diam 1000 bahasa jika ada pertanyaan itu muncul. Bisa gak sih kalau nanya gak kayak kereta cepetnya naudzubillah? Batin Alia. Lo tanya langsung aja sama dokter Arman. Ya kalau dijawabnya sebagai pacar, hancur dong harapan gue. Harapan apa? Rafa keceplosan ngomong bahwa dia menyukai Alia. Keberanian Alia lah yang membuat Rafa berada di awan asmara. Dia sendiri juga tidak tahu apakah omongannya itu benar dari hati atau iseng doang. Mantannya aja udah ada 57 semenjak umurnya 16 tahun. Gue ngomong apaan sih? Gue gak tega nembak Alia. Yang ada dia bisa jadi mantan nantinya. Dan gue kena ambeknya si dokter rese itu lagi. Batin Rafa. Gak Al, lupain. Rafa menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Lu manusia kan Al? Suara Rafa berbisik di telinga Alia. Lu dokter kan? Alia malah balik nanya. Meragukan kemampuan gue nih ceritanya. Baru ada dokter yang modelnya kayak Rafa. Berasa pinteran Alia dibandingkan dengannya. Dengan isengnya Alia mengangguk. Nih dengerin gue baik-baik. Gue Rafa Dananjaya, kelahiran Jakarta, alumni Fakultas Kedokteran tahun 2015. Anak Profesor Manik Dananjaya, Direktur Rumah Sakit. Dan lo masih gak yakin gue dokter? Rafa memberikan penjelasan mengenai identitasnya. Gak perlu dikasih tahu, gue udah tahu kok. Tuh tahu. Jam istirahat Rafa sudah selesai. Ia pergi untuk jadwal jinas lagi. Pandangannya teralihkan ke jam tangan. Waktu rehat gue udah habis nih. Nanti kita sambung lagi, oke? Ada banyak yang ingin gue tahu dari lu, sekalian minta ajarin sama lu. Gak bisa sembarangan, ada ilmunya. Ucapan yang sebelumnya Rafa katakan, ia mengulanginya hingga membuat mulut Rafa cemberut manis. Tinggallah Alia sendiri di meja. Ia pun akan pergi ke kosannya. Apalagi yang harus dilakukannya setelah kerja dan urusannya dengan pasien bernama Luna selain pulang? Ada pesan. Kak, aku pulang duluan ya. Mau pamit langsung tapi takut ganggu. Alia mengirim pesan kepada Arman. Ponsel Arman ditinggalkan di atas meja kerjanya, sedangkan dirinya masih berkutat dengan meja operasi dan baju hijaunya. Beranjak dari kursinya, ia tidak sengaja menabrak seorang gadis. Maaf, saya nggak sengaja. Gadis yang tertabrak pun jatuh ke lantai. Gadis itu memakai dress hitam di pinggangnya, terdapat belt yang melingkar. Rambutnya lurus panjang sepunggung dan hitam mengkilat. Tatapannya tajam dan bibirnya tidak ada garis senyum sedikit pun. Gadis misterius itu merapihkan bajunya, lalu berdiri. Gadis tersebut menghiraukan permintaan maaf dari Alia, lalu pergi. Alia yang melihat gadis aneh itu merasa merinding, karena diacuhkan begitu saja. Alia juga pergi dan membelakangi gadis tersebut.
Saat hendak melangkah lebih jauh, gadis berdres hitam menghentikan langkahnya dan melirik ke belakang, mengira yang ditabraknya adalah Arman. Sebab Alia memiliki ilmu yang dimiliki Arman, jadi gadis aneh itu dapat merasakan auranya. Ingin memuaskan rasa penasarannya, gadis aneh itu mengikuti Alia dari kejauhan. Langit telah menghitam. Sinar surya telah terbenam sejak 3 jam yang lalu. Alia pulang hanya dengan kedua kakinya, menapaki jalan beraspal dan melewati kubangan air bekas hujan. Merasa ada yang mengikutinya, Alia sesekali melihat ke belakang. Jalannya semakin cepat, sedangkan suasana semakin mencekam karena jalanan diiringi suara burung hantu. Mulutnya mengembus nafas berat dan rasa khawatir pun mulai melanda hatinya. Kedua tangannya memeluk tubuh yang kedinginan karena angin malam. Jalan menuju kosannya masih terbilang jauh, apalagi tidak ada kendaraan umum atau sebatas ojek yang nongkrong di pinggiran. Gadis aneh itu terus mengikutinya tanpa harus Alia ketahui. Rasa penasarannya mengalahkan capek dalam dirinya, padahal ia sama-sama berjalan. Alia merasakan aura hitam sedang mengejarnya, tapi entah siapa itu. Kakinya melangkah lebih cepat, bahkan ia mencoba berlari meskipun sudah tidak kuat. Setelah menjalani operasi, Arman memasuki ruangannya dan melihat pesan masuk di ponselnya. Ternyata ada pesan masuk dari Alia, bahwa Alia telah pulang duluan. Padahal Arman ingin sekali mengantarkannya pulang, karena operasinya kali ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekedar operasi kecil. Tidak lama kemudian, Arman merasakan sesuatu akan terjadi pada Alia. Lalu ia melihat keberadaan Alia dalam kondisi gelisah. Arman juga merasakan ada orang yang mengikutinya dari belakang. Arman tidak bisa melihat jelas wajahnya. Yang pasti orang tersebut mempunyai niat buruk pada Alia. Tanpa banyak berpikir, Arman langsung menaruh jas putihnya di kursi kerja dan mengambil kunci mobil pribadinya. Untung saja, Arman mengetahui jalan yang dilalui Alia. Dengan begitu Arman tidak perlu lama-lama mencari Alia. Kaki-kaki berotot Arman mampu melewati 3 ubin lantai yang cukup besar dalam satu langkahnya. Arman berlari menuju mobil, kemudian menyalakannya. Dalam perjalanan ia terus menggunakan penglihatannya. Di depan ada seorang wanita yang berlari dengan rasa takut. Tapi sebelum Arman menghampiri Alia, ada sosok gadis berambut panjang yang mengejar Alia. Sayangnya Arman tidak melihat jelas wajah gadis tersebut, karena di depan sudah ada Alia yang berteriak kaget. Alia menyangka bahwa mobil putih yang sudah ada di depan mata akan menabrak dirinya. Tapi ternyata setelah dilihat, orang yang ada di dalam mobil putih itu adalah Arman. Ia langsung menghampiri Arman. Tangannya terus meminta Arman untuk segera membukakan pintu mobil. Arman membukakan pintu mobil dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Alia diam dan bibirnya gemetar, tatapannya kosong atau melamun. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Arman penasaran. Alia masih diam, tidak membuka mulutnya. Baiklah, kalau kamu masih belum tenang, tenangkan dirimu dulu. Arman mengerti posisi Alia saat ini. Malam ini kamu menginap di rumah saya. Saya tidak ingin hal buruk terjadi padamu lagi. Alia menatap lekat mata Arman, dan sedikit demi sedikit ia menceritakan kejadian tadi padanya. Kejadian apa yang terjadi pada Alia? Nantikan hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.